wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Binti Nur Halimah dengan NIM 2020901038 dari kelas PI 1. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk pemenuhan tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Uyun MSI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Tapi sebelum itu, saya akan terlebih dahulu mengulas sedikit mengenai psikologi pendidikan. Jadi teman-teman, pada negara-negara berkembang ataupun negara-negara maju, pendidikan itu selalu menjadi perhatian penting bagi masyarakat. Kesadaran akan pentingnya pendidikan itu tercermin dari perilaku-perilaku masyarakat atau wali-wali siswa ketika mencarikan sekolah yang bermutu bagi anaknya. Seperti halnya orang tua rela mengeluarkan uang dengan tanpa perhitungan demi mendapatkan sekolah yang terbaik untuk anaknya, meskipun itu mahal. Dan dengan pesatnya perkembangan teknologi dari ilmu pengetahuan, maka terjadi pula perubahan-perubahan yang pesat dalam dunia pendidikan. Seperti halnya kita sering mendengar bahwa kurikulum sering direvisi, kemudian tujuan pendidikan mengalami perubahan perumusan, metode pengajaran juga mengalami perubahan, dan sumber serta fasilitas belajar juga sering mengalami penambahan. Nah, semua itu tidak lain dan tidak bukan merupakan salah satu bentuk usaha dalam meningkatkan mutu dan layanan pendidikan, teman-teman. Dalam dunia psikologis, kepatuhan yang datang dari luar merupakan isyarat adanya konflik antara otoritarianisme dan demokratis. Nah, dalam pendidikan juga kepatuhan itu memang perlu, tapi kepatuhan itu sendiri seharusnya tidak sepihak gitu. Kepatuhan sebaiknya terjadi secara timbal balik di antara semua pihak yang terlibat di dalam dunia pendidikan. Nah, dalam hal ini, penerapan psikologi, terutama psikologi belajar, itu memerlukan pemikiran yang mendalam. Supaya apa? Supaya pelayanan atau perlakuan terhadap siswa atau peserta didik itu sesuai dengan sifat dan hakikat peserta didik. Nah, psikologi pendidikan itu sendiri merupakan sebuah disiplin ilmu yang membahas mengenai masalah psikologis yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Masalah psikologis yang dibahasnya apa? Ya perilaku. Perilakunya siapa? Perilakunya murid, perilakunya guru, maupun perilaku yang terjadi atau tercipta dari interaksi antara guru dan murid itu sendiri. Proses pembelajaran yang interaktif yang diberikan oleh guru maupun instruktur kepada para peserta didik akan memunculkan perubahan-perubahan perilaku seperti keterampilan selama proses pembelajaran. Seperti halnya berbicara di depan kelas, berdiskusi, ataupun kegiatan-kegiatan yang melibatkan respon sensorik dan motorik. Nah, kegiatan tersebut memberikan perubahan pada peserta didik menjadi lebih aktif dan perubahan sikap dari sikap yang kurang baik menjadi sikap yang lebih positif. Nah, itu tadi sedikit ulasan mengenai psikologi pendidikan. Sekarang kita akan lanjut untuk membahas topik utama kita pada kali ini, yaitu Walgito 1993 berpendapat bahwa proses belajar adalah sebagai suatu sistem yang melibatkan 3 komponen input, yaitu raw input, environmental input, dan yang terakhir adalah instrumental input. Ketiga komponen itu tadi akan mempengaruhi proses belajar sebagai suatu sistem. Raw input yang dimaksud di sini tuh bukan masukan mentah ya. Jadi raw input yang dimaksud di sini adalah mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan belajar dengan harapan dapat berubah perilakunya sebagai output dengan kualitas-kualitas tertentu. Nah, pada proses belajar itu turut berpengaruh pula beberapa faktor seperti tadi environmental input atau faktor lingkungan dan instrumental input atau faktor alat. Nah, kedua faktor tadi yaitu environmental input dan instrumental input tadi, mereka itu dapat dimanipulasikan guna menunjang tercapainya hasil belajar yang dikehendaki. Oleh karena itu, agar belajar yang dilakukan itu dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya, maka usaha yang perlu dilakukan adalah dengan menjaga agar raw inputnya dalam keadaan baik.
Demikian juga prosesnya juga harus dalam keadaan yang tepat gitu. Kalau misalnya raw inputnya kurang baik, maka proses yang dilakukan juga akan kurang baik. Dan akibatnya apa? Akibatnya hasilnya pun dapat diramalkan akan menjadi kurang baik gitu. Nah, jadi ketiga masukan atau input tadi itu tuh saling mempengaruhi capaian proses dan hasil belajar tadi. Oleh karena itu, dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar itu sangat amat berguna dalam membantu peserta didik untuk mencapai prestasi belajar yang maksimal. Sujana tahun 1992 mengelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar menjadi 4 golongan. Yang pertama ada faktor siswa itu sendiri, yang kedua ada faktor guru atau pengajar, yang ketiga ada faktor sarana dan prasarana, dan yang terakhir ada faktor penilaian. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah faktor siswa. Keberhasilan dan kegagalan dalam proses belajar itu sangat amat bergantung pada siswa itu sendiri. Surya Brata tahun 1984 mengungkapkan bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi prestasi siswa. Yang pertama ada faktor endogen atau internal, dan yang kedua ada faktor eksogen atau eksternal. Menurut Surya Brata, faktor endogen itu terdiri dari 2. Yang pertama ada faktor psikologis dan faktor fisiologis. Faktor psikologis itu terdiri dari intelijensi, yaitu bagaimana kemampuan dan kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, dan intelektual seperti halnya motivasi berprestasi, sikap, minat, kemudian kebiasaan belajar, perhatian, dan bakat pada siswa itu sendiri. Dalam penelitian yang dilakukan Skinner ditemukan bahwa siswa yang mempunyai motif berprestasi adalah mereka yang merasa senang dan aman di sekolah, kemudian belajarnya lebih lama, dan mereka lebih disiplin terhadap tata tertib. Faktor endogen yang kedua adalah faktor fisiologis, yaitu keadaan fisik seseorang. Jadi apabila keadaan fisik seseorang dalam kondisi yang sehat, maka dia akan lebih baik dalam belajar daripada mereka yang keadaan fisiknya lemah. Selanjutnya adalah faktor eksogen atau eksternal. Menurut Surya Brata 1984, faktor eksogen itu terdiri dari 2 juga. Yang pertama ada lingkungan dan sosial, dan yang kedua ada pelaksanaan yang ada pada sekolah yang meliputi sarana prasarana dan kurikulum serta para pendidik. Lanjut untuk faktor yang mempengaruhi proses belajar siswa, yang kedua itu adalah faktor guru atau pengajar. Menurut Winkel 1986, faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah guru atau pengajar, di mana kemampuan pengajar dalam menyampaikan materi pelajaran yang diajarkan itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Kepribadian, pengalaman, dan motivasi pengajar dalam mengajar juga sangat berpengaruh terhadap aktivitas atau tidaknya proses belajar mengajar. Sadler dan Kerr menyimpulkan bahwa siswa yang motivasi berprestasinya itu didorong oleh guru pada kenyataannya mendapatkan nilai yang lebih tinggi di sekolah, disiplin juga di sekolah. Kemudian mereka itu memperlihatkan penyesuaian personal yang lebih baik terhadap sekolah. Siswa yang mempunyai motif berprestasi juga memperlihatkan pola hidup yang teratur, tertib, dan disiplin. Faktor yang mempengaruhi proses belajar siswa yang ketiga adalah faktor sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana juga tidak bisa diabaikan sebagai salah satu proses untuk mencapai keberhasilan belajar. Prasarana yang baik seperti halnya ruangan yang sejuk, bersih, rapi, itu tuh sangat amat mendukung baik anak didik maupun pendidik untuk bersemangat dan lebih memahami dalam kegiatan proses belajar yang terjadi. Demikian juga kelengkapan buku, laboratorium, dan peralatan lain itu juga akan menambah keterampilan dan semangat dalam belajar dengan hasil yang memuaskan. Nah, Musa tahun 2000 juga mengatakan bahwa sarana prasarana dalam pendidikan itu tempat yang menyenangkan untuk belajar, tempat yang pas untuk berprestasi, yang untuk berkreasi, untuk berolahraga, dan menjalankan ibadah. Dan faktor terakhir yang mempengaruhi proses belajar adalah faktor penilaian.
Penilaian ini juga dipergunakan untuk mengevaluasi hasil belajar yang telah dilakukan antara guru dan siswa dalam aktivitas belajar mengajar. Fungsi dari penilaian ini itu dapat meningkatkan hasil belajar, dan apabila ada kekurangan itu bisa menjadi bahan kaji ulang untuk tahap berikutnya. Nah, dari uraian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar tadi, itu dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar itu sangat amat kompleks, teman-teman, sehingga mereka itu sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Namun secara umum, faktor yang mempengaruhi proses belajar dan prestasi belajar itu dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan besar, yaitu faktor dari dalam atau internal dan faktor dari luar atau eksternal. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dan sedikit ulasan tentang psikologi pendidikan. Nah, maka dari itu saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat dengan mudah dimengerti dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.